Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman sekalian, berjumpa lagi pada video saya. Jadi hari ini saya akan sharing masih lanjutan dari video saya sebelumnya, yaitu tentang seri membuat webinar lebih profesional dengan menggunakan Zoom. Jadi di video sebelumnya atau di bagian 1 saya sudah menjelaskan bagaimana persiapan teknis di dalam mempersiapkan webinar itu lebih profesional. Nah, sekarang melalui video ini saya akan menjelaskan untuk bagian kedua, yaitu membuat form registrasi secara otomatis. Jadi ini merupakan video yang akan masuk dalam playlist membuat webinar lebih profesional. Seperti itu. Nanti saya akan tuliskan di deskripsi supaya bisa diakses oleh teman-teman jika diperlukan. Baik teman-teman sekalian, jadi hari ini bagian kedua ya, bagaimana kita membuat formulir registrasi secara otomatis. Baik, untuk bagian kedua ini, maka kita memerlukan beberapa aplikasi yang mungkin di video bagian pertama saya sudah jelaskan sekilas. Jadi untuk bagian kedua ini, untuk membuat formulir registrasi secara otomatis itu kita memerlukan beberapa aplikasi dari produk Google, mulai dari Google Forms, Google Sheets, dan Google Docs. Google Docs ini juga bisa diganti dengan Google Slides. Dan ditambah dengan add-on yang akan kita tambahkan nanti di Google Sheets namanya AutoCred. Jadi dengan kita mengkombinasikan beberapa aplikasi ini, maka kita akan membuat formulir registrasi secara otomatis. Maksudnya otomatis seperti apa? Jadi ketika nantinya kita akan membagikan link pendaftaran atau tautan pendaftaran kepada calon peserta, maka ketika peserta tersebut mengisi formulir pendaftaran tersebut secara online, maka ketika si calon peserta mengklik submit atau mengklik kirim, maka akan otomatis masuk notifikasi ke emailnya. Nah, dengan cara seperti itu, maka akan memudahkan kita di dalam mengefisienkan operasional persiapan webinar kita. Jadi seperti itu kira-kira alur pendaftarannya seperti itu. Jadi setelah teman-teman pastikan siapkan ini dulu ya. Jadi siapkan ini, kalau saya pribadi biasanya saya langsung masuk ke Google Drive saja. Jadi ibaratnya kalau Google Drive itu sama seperti ini ya, kalau kita mainkan di laptop itu sama seperti ini. Kalau kita klik my dokumen kita, maka tampilannya sama juga seperti kalau di Google Drive. Jadi untuk mengerjakan semua ini, maka saya masuk dan login menggunakan Google Drive institusi. Kenapa saya menggunakan Google Drive institusi? Karena dengan menggunakan Google Drive institusi, maka fitur-fitur yang kita gunakan dengan produk-produknya Google itu akan otomatis terupgrade untuk premium. Sedangkan kalau kita pakai yang Gmail yang biasa saja, maka kita tidak bisa memaksimalkan fitur-fitur yang ada di dalam produk Google itu sendiri. Jadi pastikan teman-teman kalau mau buat formulir registrasi itu memakai Gmail organisasi atau akun Google institusi. Jadi seperti itu saja. Jadi di sini contoh ya, saya sudah masuk di Google Drive, terus saya buatkan folder webinar seri 2. Kalau mau buat folder, caranya tinggal klik kanan saja, terus di sini bisa diklik new folder, maka akan muncul folder tersendiri untuk folder yang kita inginkan seperti itu. Karena di sini saya sudah membuat folder ini untuk contoh webinar hashtag 2. Maka saya akan memulai untuk membuat formulir registrasi secara otomatis. Langkah yang pertama yaitu kita membuat Google Form-nya dulu. Jadi caranya kita tinggal klik kanan saja, terus pilih more, terus Google Form, diklik saja, maka kita akan diarahkan ke tab Google Form. Selanjutnya akan terbuka seperti ini. Jadi sebenarnya kita tinggal ini saja ya, kita tinggal mengisi saja mulai dari judul, deskripsi judul, terus pertanyaan apa yang ingin kita tuliskan di dalam formulir
registrasi tersebut. Jadi kalau teman-teman yang sudah paham sebenarnya tinggal isi saja. Tapi bagi teman-teman yang belum paham ya kita tinggal isikan ini saja mulai dari judul. Misalnya kita isi formulir registrasi webinar 2. Silakan kalau misalnya mau ditambahkan nama institusinya, ini bebas. Terus formulir description itu ini opsional saja, apakah mau diisi atau tidak. Kalaupun mau diisi ya tinggal diketikkan saja, silakan mengisi data berikut. Misalnya kayak gini. Tapi ini bebas kok, bisa ditulis apa saja sesuai keinginan teman-teman. Selanjutnya kita di sini bisa memberi pertanyaan, misalnya nama Anda. Ini akan otomatis mengubah pilihannya jadi jawaban pendek. Kalau ini kita geser ya untuk wajib. Terus selanjutnya kalau kita ingin membuat pertanyaan lagi tinggal kopas saja. Terus email Anda. Ini dibiarkan saja. Email, short answer. Terus ini remove. Ini wajib digeser juga. Terus tambahkan deskripsi untuk pertanyaan ini. Jadi misalnya kita tambahkan masukkan alamat email yang valid karena notifikasi akan dikirim secara otomatis di email yang Anda tuliskan. Jadi kalau sepengalaman kita hal ini perlu ditambahkan ya untuk deskripsi pertanyaan, karena beberapa calon peserta itu memasukkan alamat email yang tidak valid. Apakah cara penulisannya, ataukah mungkin pakai spasi, ataukah mungkin huruf yang dituliskan itu tidak kecil semua. Jadi ini bagi saya penting untuk dimasukkan tambahan deskripsi pertanyaan. Selebihnya teman-teman juga bisa tambahkan misalnya nama institusi, terus boleh ditambahkan juga nomor WhatsApp, dan boleh ditambahkan lagi sesuai dengan apa yang teman-teman inginkan. Kalau ingin tambahkan tinggal klik ini saja untuk menyalin, atau mungkin bisa klik ini untuk menambah pertanyaan. Ini nomor WhatsApp ya. Oke, saya pikir cukup untuk pertanyaannya. Selanjutnya untuk pengaturan silakan teman-teman klik setting yang di icon kanan atas, diklik saja. Terus ini saya tidak checklist, terus persentasenya ini saya tidak checklist. Terus ini pesan konfirmasinya. Jadi pesan konfirmasi ini ibarat kalau misalnya teman-teman sudah mengisi formulir apapun secara online, biasanya ada pesan konfirmasi setelah kita mengisi. Ini kita bisa custom juga. Misalnya kita tuliskan terima kasih telah lakukan pendaftaran webinar ID dan password telah dikirim ke email Anda. Jadi ini contoh saja, terserah nanti teman-teman mau tuliskan seperti apa. Terus setelah itu jangan lupa klik save atau simpan. Setelah itu kalau mau rubah warnanya silakan, ini bebas, opsional saja. Kalau misalnya formulir registrasinya sudah siap menurut kita, silakan kita coba lihat previewnya. Ini preview kalau misalnya ada orang yang mau isi formulir kita. Jadi judul, deskripsi formulir, pertanyaan, ini kalau tanda bintang merah begini ini wajib diisi ya. Terus ini masukkan alamat email yang valid,
ditambahkan deskripsi di pertanyaan. Oh ini ya, lupa dihapus. Dihapus dulu. Kalau mau dihapus tinggal hilangkan checklist di bagian deskripsi. Oke, coba kita cek kembali. Oke, sudah ya. Nah, langkah selanjutnya kita sudah membuat Google Formulirnya. Selanjutnya kita akan mengkonversi Google Formulir ini ke dalam bentuk Google Sheets juga. Jadi caranya kita masuk kembali ke dashboard ini, kemudian kita klik respon, kemudian klik di tanda yang ini, create spreadsheet. Jadi tinggal diklik saja, pilih yang ini, create new spreadsheet. Ini kita rubah dulu ya judulnya, lupa. Nah, ini sudah, kalau diklik ini otomatis akan mengikuti judul formulir yang di sini. Kita klik respon, klik yang ini, terus klik create a new spreadsheet, kemudian kita klik create. Tunggu spreadsheet terbuka secara otomatis, atau mungkin kita perlu klik ini. Mantap ya, sudah hilang ya. Oke, kita masuk di folder yang sama tadi. Ini sudah ada. Kita bisa lihat spreadsheetnya. Kita buka. Oke, jadi spreadsheetnya sudah dibuat ya. Jadi spreadsheet ini item-item yang di sini itu berasal dari item-item yang ada di Google Formulir atau item pertanyaan yang ada di Google Formulir. Jadi ketika nantinya orang masukkan ini, maka akan otomatis juga akan terisi di sini. Jadi seperti itu saja. Baik, mungkin untuk video kali ini cukup. Nanti saya akan lanjut lagi di video lanjutannya untuk bagaimana membuat otomatis. Jadi video ini baru kita membuat formulirnya dulu dengan menggunakan Google Formulir, kemudian kita konversi juga ke Google Sheets. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana kita mengotomatiskan itu dengan bantuan aplikasi tambahan namanya AutoCred. Jadi cukup ya untuk video kali ini, semoga bisa bermanfaat. Saksikan untuk video saya selanjutnya dari part 2 ini. Oke, cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.